Ngakak so peduli sama anak muda, Andi Arief kena sliding netizen pakai kondom bergerigi. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Segala cara dilakukan oleh Partai Demokrat untuk mendongkrak suara pada pemilu 2024 mendatang, seperti menyodorkan ketua umumnya AHY sebagai cawapres Anies. Harapannya sih, walaupun pasangan Anies-AHY tidak menang, tapi minimal Partai Demokrat mendapatkan kotel efek atau limpahan suara dari pendukung Anies. Hanya saja usulan Demokrat itu ditolak mentah-mentah oleh parpol pengusung Anies yang pertama, yakni Nasdem. Paloh ingin yang jadi cawapres Anies itu bukan kader parpol, sehingga limpahan suara dari pendukungnya tidak lari ke PKS atau ke Partai Demokrat, tapi ke Nasdem. Jadi kalau Anies beneran maju pada Pilpres 2024 mendatang, sudah bisa dipastikan wakilnya bukan AHY apalagi Ibas. Kemudian yang dilakukan oleh kader Demokrat berikutnya dalam rangka mendongkrak suara adalah nyinyirin Presiden Jokowi di Twitter. Lihat saja kelakuan Deputi Isu Generasi Bakomstra Partai itu, Cipta Pancalaksana. Kalau di medsos, melalui akun Twitter @panca66, lancar banget dia menjelek-jelekan Jokowi. Padahal ketika tampil di TV, orang ini gagapnya minta ampun, sampai garu-garu kaki segala, yang menunjukkan kalau dia tidak pede menyampaikan gagasan di hadapan penyiar berita iNews TV. Selanjutnya dalam rangka menarik perhatian, pemilih Partai Demokrat juga pamer prestasi SBY. Seperti dikatakan, Om BY meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 478%, yang ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu, tagar "Terima kasih Pak SBY dan AHY, pemimpin berprestasi" juga turut digembar-gemborkan. Padahal yang namanya mobil rongsok walaupun ditulis Pajero segitigapan, tetap semua orang tahu kalau itu barang rongsokan. Artinya apa? Yang paling diingat oleh warga plus 62 di masa SBY dulu bukan prestasinya, tapi korupsi hampalan. Katakan tidak pada hal korupsi, serta kader Partai Demokrat korupsi berjamaah. Dan ini juga lucu, yang dipamerkan prestasi SBY, tapi yang mau dimajukan adalah AHY. Logikanya benar-benar gak nyambung. Seharusnya kalau yang didorong jadi cawapres itu adalah AHY, ya prestasi AHY yang dimunculkan ke publik dong, bukan prestasi SBY. Ini cuma tagarnya doang, AHY pemimpin berprestasi, tapi prestasinya kita tidak tahu. Jadi wajar bila kemudian mantan ketua Korgamsa itu gak laku-laku ketika ditawarkan jadi cawapres. Di samping itu, dalam rangka menggait partisan, Partai Demokrat juga sok peduli dengan anak muda. Hanya saja ini masalahnya, yang berperan memainkan isu itu justru orang yang tidak layak dicontoh oleh anak muda, yakni Andi Arief. Demokrat tawarkan perubahan dan perbaikan anak muda. Demokrat bakal terus bergerak, menawarkan narasi perubahan dan menjadi partai yang merepresentasikan semangat dan suara anak muda. Karena anak muda itu mereka mau didengar, apa yang mau disampaikan oleh mereka dan apa gagasan yang kita sampaikan. Kita juga berharap Mas AHY simbol perubahan ke depan, demikian ujar Kepala Bapilu Partai Demokrat tersebut. Kalau diperhatikan, apa yang disampaikan oleh Andi Arief itu ngambang alias susah dipahami. Gak ada solusi konkret yang dia tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak muda saat ini. Cuma ngomong anak muda mau didengarkan doang, ujung-ujungnya mengkampanyekan AHY juga. Hingga pernyataan mantan staf sus SBY itu bukannya diapresiasi oleh anak muda, tapi Andi Arief malah kena sliding netizen. Takutnya anak muda diajak Andi Arief nyabu sama pakai kondom bergerigi, ujar pemilik akun Twitter @omgopal. Balon atau kondom bergeriginya beli di mana? Lanjut pemilik akun Twitter @moh_spian. Udah sembuh narkobanya? Tulis pemilik akun Twitter @ba_wcksn. Benar-benar lucu. Seharusnya yang bicara tentang anak muda itu ya kader yang muda dong, jangan yang rongsok seperti itu. Bisa Nur Afifah Balkis, ex bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Ini yang lebih tepat karena usianya baru 25 tahun. Bisa juga Ibas yang berusia 42 tahun. Karena kalau melihat videonya yang mensosialisasikan cara penggunaan bilik disinfektan itu, Ibas sangat berbakat untuk mendekati anak muda. Apalagi sebelumnya ia pernah mendapat penghargaan sebagai pejuang Demokrat 2021 dari abangnya sendiri AHY. Makin inspiratiflah dia. Jadi sebelum menyesal, sebelum suara anak muda ini diambil oleh pecahan Partai Demokrat, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, segeralah Partai Demokrat ganti jubir yang khusus menangani anak muda, yakni dengan anak muda pula. Jangan Andi Arief. Andi Arief biarlah dia fokus menggait pemilih dari kalangan pemakai narkoba
dan penganut paham dunia bebas. Bagaimana menurut Anda? PKS sebut rakyat takkan tinggal diam jika Anies tersangka Formula E, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menurut hasil survei Foxpol Center Research and Consulting pada periode 22 Oktober hingga 7 November 2022, mayoritas publik tidak setuju Anies dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Sebanyak 55,3% publik tidak setuju Anies Rashid Baswedan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Formula E, kata Direktur Eksekutif Foxpol Syarwi Caniago. Juru bicara PKS Pipin Sopian menanggapi hasil survei Foxpol tersebut. Pipin menyebut ada pihak tertentu yang mencoba mengkriminalisasi Anies Baswedan. Saya kira rakyat tidak akan tinggal diam, kata Pipin. Rakyat mana yang tidak akan tinggal diam? Rakyat PKS? Atau rakyat yang ada di Petamburan? Atau rakyat yang suka nongkrong di Monas dan berpanas-panasan demi sesuap nasi bungkus? Jangan bawa-bawa rakyat deh. Banyak rakyat yang juga menginginkan agar Formula E diusut tuntas dan Anies harus diperiksa. Dan kalau bicara soal survei, coba tanyakan kepada SMRC untuk lakukan survei yang sama. Kalau survei yang lain mah kita tahu sendiri deh, jangan bawa-bawa rakyat. Karena ini namanya penggiringan opini. Kalau memang ada tersangka gimana? Masa Formula E harus dibiarkan begitu saja setelah menghabiskan banyak uang? Dan kalau misalnya nih, Anies katakanlah jadi tersangka, ya mau gimana? Masa dikit-dikit teriak kriminalisasi? Jadi Anies harus kebal tidak peduli apa statusnya dalam kasus Formula E? Rakyat tidak setuju, itu hak mereka. Jadi kalau ada tersangka, tetap itu kenyataannya. Hukum tidak bisa sesuai dengan keinginan rakyat. Sebenarnya ini adalah persepsi yang sudah Anies bentuk selama ini. Disebarkan oleh pendukungnya bahwa Anies itu suci dan tidak ada cacatnya, sehingga Anies dianggap sempurna. Kalau ada salah dianggap itu adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Itu adalah bagian dari kriminalisasi. Miriplah dengan Habib Rizik DKK, apa-apa kriminalisasi ulama padahal mereka salah dan menggunakan agama untuk melindungi dirinya dari perbuatan yang memang salah. Tidak ada yang boleh kebal dari hukum. Dia mengatakan masyarakat justru merasa dijegal terkait ada pihak yang menyeret Anies ke kasus dugaan korupsi Formula E. Dalam hasil survei Foxpol mengatakan mereka tidak menghendaki, mereka tidak setuju ada penjegalan itu dan mereka tidak setuju kasus Formula E ini menyeret Anies Baswedan, katanya. Dikit-dikit dijegal, yang bikin isu dijegal adalah kelompok tukang bikin gaduh. Salah satunya Andi Arief yang pernah bikin video bahwa Anies bakal dipenjara demi memenangkan Puan di pemilu 2024. Narasi-narasi seperti ini yang banyak menyesatkan masyarakat bahwa Anies itu sempurna, tidak salah dan dijegal oleh kelompok lawan. Jadi kalau ada salahnya Anies, maka itu dianggap tidak benar dan sebagai kriminalisasi terhadap Anies. Menurutnya Anies telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pipin juga sependapat dengan hasil survei Foxpol bahwa Formula E mengharumkan Indonesia. Saya kira MotoGP lebih cocok kalau disebut mengharumkan nama Indonesia. Formula E tidak punya pamor kecuali Formula One. Masa Formula E mau disandingkan dengan Asian Games, MotoGP atau bahkan Olimpiade yang bisa mengharumkan nama Indonesia? Formula E mah balapan yang terlalu dipaksakan untuk jadi tenar. Formula E itu adalah tanggungan politik untuk mencari ketenaran palsu. Saya kira semua harus berhati-hati. Kita tentu penegakan hukum bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Jadi silahkan tegakkan hukum tapi jangan mencari-cari kesalahan. PR kita banyak dan kalau lihat dari survei, keterpurukan di era saat ini, demokrasi dalam penegakan hukum. Seharusnya ini menjadi evaluasi bahwa rakyat memang ingin perubahan dan kita melihat janganlah kita main-main dalam menegakkan hukum, kata Pipin. Kita tahu ini arahnya akan bermuara kemana, ujung-ujungnya teh botol sosro, salawi, semua salah Jokowi. Anies adalah antitesis Jokowi, jadi kalau terjadi sesuatu kepada Anies, maka istana yang akan ditunjuk sebagai duta atau ambasador kambing hitam. Begitulah prosedur yang sudah mendarah daging sejak Jokowi menjabat. Apalagi kalau PKS yang bicara sama sekali tidak ada yang benar, bawa-bawa rakyat. Padahal ada sebagian rakyat yang telinganya sangat sakit tiap kali mendengar nama PKS. Bagaimana menurut Anda?